Selamat datang di channel Uncle Joe ya. Channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Udah lama gue udah nggak konsisten nih bikin video nih. Tapi ada beberapa yang belum dipublish. Tapi ya gue udah mulai sibuk di dunia nyata gitu ya. Banyak kegiatan yang cukup lumayan sibuk. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru datang di channel ini, terima kasih sebelumnya udah mampir. Channel ini ngebahas seputar bisnis kopi, karena gue punya kedai kopi di Bogor, di kota Bogor ya. Selama 4 tahun ini, terakhir gue buka kedai kopi 2018 dengan tujuan gue punya tempat buat meeting, buat ngobrol lah sama klien gue, sama kolega gue. Tapi ternyata berkembang dan bahkan punya beberapa outlet. Nah, di video kali ini gue mau sharing aja. Ini cukup semangat ya, gue semangat dan happy ya, happy. Jadi lu mungkin followers Uncle Joe di Instagram juga udah tahu ya kalau gue suka sama jalan pagi, jogging gitu ya, jalan pagi. Nah, gue biasanya kalau jalan pagi keliling kota Bogor tuh menemukan spot-spot lucu. Tempat-tempat yang unik yang kayaknya asik deh dibikin kedai kopi. Kurang lebih gitu kerangka gue ya, kerangka pikiran gue tuh kurang lebih seperti itu. Jadi ketika jalan, lihat ada pos security lucu, kayaknya asik jadi kedai kopi. Jadi itu aja di kepala gue. Nah, singkat cerita, X-Bar ya, teman-teman udah tahu Uncle Joe X-Bar. Salah satu program untuk membantu para barista jadi owner gitu ya, jadi jadi pengusaha lah, sekolahnya usaha lah ya, sekolahnya bisnis lah. Nah, Uncle Joe X-Bar berjalan 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu kita udah buka yang pertama. Nah, di video kali ini gue mau announcement Uncle Joe X-Bar 2. To start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, we know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. I'm proud of my work, I turned it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Asik. Gila men, gue sangat antusias sekali. Jadi singkat cerita, beberapa waktu lalu gue jogging pagi hari di daerah Surken, Jalan Ronda gitu ya. Gue menemukan tempat yang kayaknya asik deh bikin kedai kopi. Ya lu tau lah kalau lu ikutin Instagram gue, story gue ya. Gue kalau lagi lewat di mana foto, taruh di story, lucu gitu loh. Nah, akhirnya punya iseng. Beberapa minggu lalu gue tanya ke ke omnya dari pasangan gue. Omnya tuh RW di sana. Jadi gue mau cek lah kira-kira ini tempat siapa punya gitu. Terus gue bilang lah, Om, gue tertarik nih sama tempat ini nih, kayaknya asik dibikin kedai kopi. Anyway, ini di dalam gang. Jadi masuk, jadi lu nggak bisa parkir mobil.
Jadi mobil harus ada di luar baru jalan kaki buat ke X-Bar 2 ya. Nah ini jadi satu tantangan, jadi satu challenge buat gua karena ya aneh aja gitu bikin kedai kopi yang susah dijangkau. Ya. Nah anyway, ya gue suka banget tempatnya. Lu bisa lihat di footage-footage yang gue ambil. Ini oke, awalnya gue masuk creepy juga ya, spooky gitu kan. Karena ini rumah yang usianya hampir 100 tahun, hampir 100 tahun. Tua banget ini rumah, bangunannya asik banget, gila. Gue pas masuk ke dalam gue langsung jatuh cinta. Memang awalnya ya karena nggak ditinggalin, banyak pohon tumbuh di situ, ada pohon-pohon besar yang ada masuk ke septic tanknya. Dan wah gila sih ini, dan bekas ada kejadian dirampok juga ini rumah. Tapi kalau lu lihat strukturnya, lihat bentuk bangunannya, lihat wah gila ini gue mau banget ini tempat gitu. Ya awalnya sih memang nggak sengaja sih lihat tempat ini. Gue naksir karena kerangka berpikir gue adalah X-Bar. Jadi gue nggak butuh yang gede-gede, gue butuhnya yang kecil aja. Di sebelahnya tuh ada yang kecil tuh. Nah itu awalnya ke situ, tapi ternyata tanahnya bermasalah di situ. Nah ditawarin yang di sebelah nih. Nah ini menariknya, ini menarik banget nih. Bener-bener gue ngerasa ini jalan Tuhan ya. Gue seperti dibukakan jalan ya. Jadi gue ketemu akhirnya sama ownernya, bla bla bla, ngobrol-ngobrol. Gue bilang ini kegedean, bisa gak setengahnya doang? Nggak bisa, harus semuanya. Nah singkat cerita akhirnya gue pertemuan pertama ketemu sama pihak ownernya, adik kakak ya, udah tua juga, udah sepuh lah, udah senior. Akhirnya barter, jadi gue dikasih renovasinya tuh gue yang tanggung semua, tapi dia ngasih ya udah setahun lu pakai dulu aja gitu. Jadi setahun bisa dibilang gratis, tapi gue yang reno, gue yang sesuai dengan ininya gue lah. Nah yang akhirnya gue lihat ke dalam itu waktu ngomongin reno gue yang cover, gue belum lihat sampai ke dalam yang di belakang yang dapur sampai ke toilet, belum, karena pintunya itu dipaku gitu, nggak bisa dimasuk ke dalam, nggak bisa ada akses. Akhirnya singkat cerita gue datang lagi ke yang berikutnya, ngelihat dalamnya, gila men, kaget gue. Wah gila ini sih kayaknya bakal banyak nih, renonya nggak cukup 60 juta ini gue lihat nih. Wah gila. Ya singkat cerita, gue pikir-pikir, akhirnya kayaknya gue perlu gandeng seseorang deh, ya. Kayaknya gue perlu ajak siapalah yang bisa bantu gue gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita, pertemuan ketiga, ya, pertemuan sama ownernya lagi, dia kasih gue, ya ini diem-diem aja ya. Dia kasih gue itu free 2 tahun ya buat di barter antara gue yang reno, beliau yang ya sama aja, sebetulnya sama aja sih, gue yang renovasi, angkanya ya dikonversi dengan biaya sewa per tahun, sebetulnya sama aja. Tapi sangat membantu gue, dan di awal sangat membantu gue bisa kontrol biaya renovasi sesuai dengan budget gue tanpa gue keluar uang sewa selama 2 tahun. Jadi gue dapat tempat ini gratis selama 2 tahun, tapi gue yang reno, gue yang tanggung semua biaya, gue yang cover. Menurut gue ini menarik banget. Jadi tahun ketiga pun gue langsung tanya harga sewanya berapa, harga tahun keempatnya berapa. Jadi gue pengen nanti sambil berjalan gue kumpulin uang buat bayar sewa tahun ketiga dan keempat. Jadi gue sangat-sangat tertarik. Terima kasih Om kalau nonton. Om dan Tante membantu gue sekali untuk gue berkembang ya. Mungkin Om ngeliat gue juga kasihan nih anak gitu ya. Jadi ya udah deh dibantuin deh gitu, kurang lebih kayak gitulah. Nah akhirnya gue semangat banget, tapi ada terbentur satu masalah, yaitu adalah modal. Nah X-Bar ini kan konsepnya sederhana, low budget gitu ya. Gimana ini modalnya gede cong. Gila nih, gimana nih. Gue lagi coba pecahkan masalah ini. Bahkan gue kontak beberapa calon partner gue. Kayaknya gue perlu gandeng seseorang ya. Mungkin dia bagian makanan, gue bagian X-Barnya gitu. Jadi satu tempat dibagi 2 gitu. Jadi sewanya pun gue bisa nggak berat gitu, dibantu gitu, dipermudah.
Ya pokoknya jadi ada partner lah yang ngebelah cost-nya gitu. Ngerenovasi pun jadi ada barter sharing cost jadinya. Nah itu tantangannya saat ini, dan gue sekarang tanggal 21 ya, gue harus memberikan jawaban September ini gue maju atau enggak. Tapi 90% gue akan ambil nih tempat, peluang ini akan gue ambil. Gue udah secara lisan deal sama mereka. Nanti ini mungkin video announcement ya, bahwa akan ada Uncle Joe X Bar 2 setelah 2 bulan kita buka yang pertama. Yang kedua inilah, ini menarik banget. Gue akan maksimalin potensi tempat ini yang usianya udah nyaris 100 tahun ini. Kayaknya jadi momen yang wah kayak asik nih, kita ngangkat satu legenda nih. Wah, pokoknya gue sangat happy dan semangat dengan peluang ini. Sekarang tinggal kalau Tuhan berikan gue jalan, akan dibukakan jalannya. Gue berserah aja, dan dipikir-pikir modal juga gue nggak tahu dapat dari mana modalnya. Apakah ada yang mau invest atau gimana, gue nggak tahu. Tapi gue semangat dan antusias sekali dengan Uncle Joe X Bar 2. Karena akan ada barista lagi yang gue cetak untuk menjadi pengusaha ya. Jadi kepemilikannya 50% di barista. Gue rasa gitu aja announcement kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman. Ya, nanti akan ada episode keduanya ya. Dan kenapa gue bikin video ini, karena banyak yang nunggu episode ketiga dari Kedai Moyan. Nah, Kedai Moyan masih stuck di situ karena tukangnya lagi pulang dulu ke Bandung. Jadi stop projectnya gitu. Jadi ya udah. Tapi mesin sama grinder, Mazer Super Jolly sama La Marzocco linea mininya udah ada di sini. Jadi nanti tinggal kode beres tempatnya baru kita angkut. Anyway, begitu aja dulu announcement-nya. Terima kasih buat teman-teman yang ngikutin. Uncle Joe X Bar 2 akan menjadi satu tempat yang menarik, yang tantangannya juga tersendiri. Lahan parkirnya susah, ya udah pasti susah. Tapi kayaknya kesempatan ini nggak akan gue lewatin, ya. Gitu aja paling video X Bar 2-nya. Kita akan ketemu lagi di yang part 2 ya, Uncle Joe X Bar 2. Ini prolognya dulu, nanti episode 1, 2, 3 dan seterusnya akan gue update. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.